Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di saat ku tertidur dalam buaya penuh dengan segala dusta, mestinya ku tak memilih jalan itu, hingga ku terhanyut dalam kenistaan. Hanya satu yang bisa memberikan segalanya yang terbaik dalam memilih arah kemana. Kita memohon saja pada Yang Maha Pengasih, semoga perlindungannya selalu hadiri setiap langkahku. Saat ku tertidur dalam buaya penuh dengan segala dusta, mestinya ku tak memilih jalan itu, hingga ku terhanyut dalam kenistaan. Hanya satu yang bisa memberikan segalanya yang terbaik dalam memilih arah kemana. Kita memohon saja pada Yang Maha Pengasih, semoga perlindungannya selalu hadiri setiap langkahku. Ya Allah, hamba mengetuk pintumu dengan doa. Hamba seperti mendengar bisikan bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan bagi suami hamba. Ya Allah, sebagian hati hamba meragukan bisikan itu, tapi sebagian lagi mengharapkan kebenarannya. Ya Allah, jangan goyahkan iman hamba. Jangan biarkan keraguan menguasai hamba dalam cobaan ini. Amin. Jangan tinggalkan saya, Mas Tommy. Berdoalah. Dalam keheningan alam tidak sadar kamu, supaya Mas bisa kembali lagi ke sini. Ya Allah. Kasihan kamu sayang. Siang malam kamu harus ke rumah sakit. Nggak apa-apa, Ma.
Ini cobaan dari Allah yang harus kita hadapi dengan tabah. Kamu bisa bicara tentang ketabahan karena tidak dibebani oleh urusan rumah tangga. Karena kamu setiap hari ke rumah sakit. Tapi saya kan harus menunggu Mas Tommy, Ma. Mama tahu, sayang. Tapi Mama yang menunggui rumah ini pusing sekali. Mama harus membayar segala macam rekening. Sedangkan Mama tidak punya uang sama sekali. Kamu tahu sendiri kan, hidup Mama sekarang dijatah oleh Tommy. Ini yang membuat Mama pusing sekali. Kamar saya nggak dikunci, Ma. Dan ini kunci lemari saya. Di laci, di dalam kotak perhiasan, ada uang 10 juta yang baru saya ambil dari bank tadi siang. Dalam kotak perhiasan? Ada apa lagi, Ma? Mama rasanya seperti lintah darat yang menggerogoti hidupnya Tommy dan sekarang menggerogoti harta kamu. Ma, Mama kan keluarga saya, keluarganya Mas Tommy. Mama nggak boleh punya pikiran seperti itu. Saya jadi sedih, Ma. Terima kasih atas pengertian kamu, sayang. Sekarang Mama nggak boleh sedih lagi ya. Saya berangkat dulu, Ma. Mama selalu berdoa untuk Tommy. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, kasih saya kuncinya, Ma. Kunci apa sih? Memangnya tadi saya nggak dengar pembicaraan Dea dengan Mama. Dia ninggalin uang 10 juta di dalam kotak perhiasannya, kan? Udahlah, Ma. Jangan serakah gitu dong. Perhiasannya kan buat Mama. Uangnya kan buat saya. Mana sih kuncinya, Ma? Buat apa? Mau kamu habiskan di meja judi? Ya. Ada apa sih? Pengkhianat nggak boleh tahu. Sini, Ma. Pakai aja bukain. Minggir sana ah. Sana. Mama. Keras, Ma. Pada ngapain sih? Apa? Hah? Emangnya lu pikir Mama mau nyuri? Loh, ngapain masuk kamar orang? Pakai buka-buka lemari segala. Sekali lagi kamu ngomong sembarangan, Mama tampar mulut kamu. Ini kunci. Dia sendiri yang memberikan pada Mama. Dia sibuk, makanya dia minta tolong Mama untuk membuka dan mengambil apa yang Mama perlukan. Kalau kamu nggak percaya, telepon dia sekarang. Bisa, Ma? Sini. Diam kamu. Ma, panggil lihat, Ma. Apa sih kamu? Mama. Minggir. Sok, Mama. Ma, kok cuma ini? Perhiasannya mana, Ma? Sebetulnya ada apa sih, Ma? Gak usah ikut campur.
Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Sudah kau kembalikan suamiku padaku. Allah mendengarkan doa kami semua. Dia sudah mengembalikan kamu, sayang. Rasanya semua tubuh saya sakit sekali. Tangan, kaki saya tidak bisa saya gerakkan. Sebentar ya sayang, saya panggil suster. Suster? Iya, suami saya sudah sadar. Tolong diperiksa ya. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita akan segera ke sana, sayang. Assalamualaikum. Iya. Nanti saya sampaikan sama Mama. Brengsek. Ada apa sih? Si racun itu nggak jadi mampus, Ma. Dokter boleh bilang apa saja. Tapi saya punya keyakinan. Suatu hari nanti Mas Tommy pasti akan sembuh seperti dulu. Assalamualaikum. Mas Yoga dan Mbak Shinta kirim salam. Mereka minta maaf karena tidak bisa datang. Biasakan Mas Yoga ada rapat dan Ibu minta supaya Shinta mengurus anak-anak. Kasihan mereka ditinggal terus. Selamat pagi. Pagi. Suswanti. Dea. Nah. Tommy. Mama sedih melihat kamu terbaring di sini, sayang. Adik-adik kamu menitipkan salam dan doa untuk kamu. Cepat sembuh ya, Dea. Kapan Tommy boleh pulang, Dea? Ada apa lagi, sayang? Doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Tommy sudah kembali pada kita. Tapi Mas Tommy akan lumpuh selamanya, Bu. Tulang belakang saya mengalami kerusakan.
Dea, malang sekali nasibmu, nak. Mama masih merasakan bau harum kamar pengantin. Tapi sekarang suamimu cacat dan lumpuh selamanya. Tambahkan hatimu ya, nak. Saya akan merawat Mas Tommy, Ma. Dengan tangan saya. Dengan doa kita. Saya yakin Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Saya sangat memerlukan Mas Tommy, Ma. Perusahaan dan semua karyawan juga memerlukan Mas Tommy. Ini ujian yang sangat berat. Bukan hanya untuk Tommy, juga bagi Dea dan bagi kita semua. Iman kita sedang diuji. Tuhan akan melihat apakah kita tabah atau tidak. Yang harus kita lakukan adalah berupaya dan berdoa, memohonkan kesembuhan Tommy. Dokter sudah berupaya maksimal. Dan hasilnya hanya sampai sebatas ini. Saya ingin membawa Mas Tommy pulang dan merawatnya sendiri di rumah. Di mana saya bisa lebih kusuk untuk sholat dan berdoa. Dea yang langsung memikul beban berat ini. Kita semua harus mendukung apapun yang diputuskan Dea. Kita semua sedih atas musibah yang menimpa Dea dan Tommy. Tapi kita nggak boleh larut dalam kedukaan yang berkepanjangan. Saya nggak larut dalam duka, Mas. Saya hanya sedang membayangkan alangkah indahnya hidup ini apabila kita bisa membagikan sebagian kebahagiaan yang kita miliki untuk dia dan Tommy, Mas. Kita nggak bisa memberikan kebahagiaan yang kita miliki. Yang bisa kita berikan hanyalah dukungan agar mereka tidak merasa sendirian. Dan kita doakan agar mereka tabah dan tegar menghadapi cobaan yang cukup berat. Dikit lagi, Mas.
kemana, Mah? Makan malam kan udah disiapin. Kok Mama malah mau pergi sih? Mama nggak mau lagi makan masakannya si Dea. Kenapa, Mah? Mama mau muntah. Membayangkan tangan yang masak itu adalah tangan yang sama dengan tangan yang selalu membersihkan kotorannya si Tommy. Mama kenapa jadi begini sih, Mah? Mama pasti nggak akan bersikap sama kalau yang mengalami kecelakaan itu Pangki. Yang harus terus-terusan terbaring di tempat tidur nggak berdaya. Kenapa kamu ini? Semakin hari kamu semakin mendewa-dewakan mereka. Kenapa justru kamu tidak ikut dalam doa-doa Mama? Supaya si Tommy cepat mati. Dan rumah ini bersih dari bau busuk. Mah, jangan biarkan batin Mama semakin tersesat ke dalam dosa, Mah. Sejak kapan kamu mengenal dosa? Sejak melihat kebaikan hati dan ketabahan dia menghadapi orang-orang seperti kita. Cukup. Sekali lagi kamu buka mulut, Mama robek mulut kamu. Dan Mama jejali dengan kotorannya si Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Maaf, kami selalu mengganggu ketenangan Sus Dora. Oh, saya sama sekali tidak merasa terganggu. Malah saya bingung. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak untuk meringankan penderitaannya Tommy. Mari, silakan. Ayo, masuk. Maafkan keputusasaan saya tadi malam. Melihat kamu begini bersemangat untuk makan, saya lupa dengan kesedihan melihat kecengengan kamu tadi malam. Mungkin dia sedang memandikan suaminya. Oh. Kabar sayang? Baik, Bu. Dia, Alhamdulillah. Mbak, gimana kamu sehat? Alhamdulillah, Mbak. Sehat. Mbak, saya ikut prihatin, Non. Terima kasih ya, Tuki. Silakan loh, Sus. Saya mau pergi dulu. Terima kasih ya, Sus. Ayo, Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Non. Makasih ya, Mbak. Iya. Maafkan saya, jadi merepotkan semua orang. Ibu tidak suka loh kalau kamu menganggap diri kamu merepotkan. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang kehidupan yang harus kita lalui bersama. Saya juga selalu bilang begitu sama Mas Tommy, Bu. Tapi Mas Tommy ini memang keras kepala. Dia selalu merasa kalau dia membebani saya. Tommy nggak boleh gitu dong. Ya, dalam cinta itu tidak ada perasaan terbebani. Cinta itu hanya punya satu sifat, yaitu memberi. Tapi bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya kan? Tuki dulu lama kerja di rumah. Dia pulang kampung karena harus ngurus ibunya yang sakit. Tapi sekarang ibunya sudah sembuh. Ibu bawa Tuki ke sini untuk meringankan kerja kamu. Ibu tahu, kamu ingin mengerjakan semuanya sendiri kan? Tapi tenaga manusia itu ada batasnya. Iya, kalau kamu sampai capek dan jatuh sakit deh ya, siapa yang mau ngurus Tommy? Ayo. Mulai sekarang, kamu harus jaga sikap kamu, jaga mulut kamu, dan jaga tindakan kamu. Emangnya kenapa, Ma?
Dea mulai curiga sama saya sebagai penyebab kecelakaan suaminya. Si Wanti, ibunya si Dea, mulai memasang mata-mata di sini dengan alasan untuk membantu mengurusi Tommy. Ya? Saya rasa itu udah cukup. Tolong kamu segera ketik. Kalau udah selesai, bawa ke sini supaya saya bisa tanda tanganin, ya. Oke, baik Pak. Permisi. Din. Masih ada lagi? Sorry ya, Din. Selama Nita cuti, hubungan kita akan lebih sering seperti atasan dan bawahan. Gak apa-apa. Gimana kalau nanti sekitar jam 7 malam saya jemput kamu untuk makan malam? Ini suatu permintaan, bukan perintah. Jadi dalam hal ini saya berharap kamu tidak keberatan dalam memenuhi permintaan saya yang satu ini. Tapi ada satu hal sih yang saya keberatan kalau kamu minta. Apa? Permintaan apa yang membuat kamu keberatan? Saya keberatan, salah. Saya keberatan banget kalau kamu meminta saya bersabar menunggu kamu lamar sampai kakak ipar kamu sembuh. Sedangkan kamu sendiri kan bilang sama saya kalau kakak ipar kamu itu kemungkinan besar akan lumpuh selamanya. Ya kan? Ya kalau emang kamu benar-benar maunya kayak gitu, jangan salahin saya kalau suatu saat saya mengundurkan diri dan kerja di tempat lain yang memberikan saya kemungkinan untuk membangun masa depan saya lebih jelas. Ya, saya juga udah bosan nunggu kesempatan. Kalau seandainya Mas Yoga sama Mbak Sinta menunda membicarakan soal kita ke Bapak, malam ini saya akan bicara sendiri. Bener. Terima kasih. Dah. Telepon dari siapa, Sinta? Rio. Rio minta saya untuk bicara sama ibu. Sepertinya serius sekali. Iya, Bu. Kelihatannya juga Rio ingin Ibu tahu bahwa Rio itu sebetulnya sudah punya pacar, Bu. Teman kuliahnya. Dan kelihatannya mereka serius. Namanya Dina, Bu. Loh, Bapak kan sudah menjodohkan Rio dengan anaknya temannya Bapak. Ya itulah yang jadi masalahnya, Bu. Padahal Mas Yoga itu udah berkali-kali loh nasihatin Rio. Tapi Rio begitu. Tetap aja bersikeras dia mau menikah sama Dina. Kalian kan tahu, kalau udah soal perjodohan, Bapak sama sekali tidak kenal kompromi. Ya kalau saya sih ngerti sekali, Bu. Tapi masalahnya, Rio itu nggak bisa lagi diajak kompromi, Bu. Bahkan dia ngancem mau lari dari rumah kalau sampai Bapak memaksa dia kawin dengan perempuan pilihan Bapak. Dan akhirnya Mas Yoga meminta saya untuk bicara, menjelaskan pada Bapak. Tadinya sih masih mau saya tunda, Bu, mencari waktu yang tepat karena peristiwa yang menimpa Tommy. Tapi tadi Dina malah balik ngancem kalau sampai Rio tidak cepat-cepat melamar, dia akan meninggalkan Rio. Saya dan Mas Yoga akan membantu Rio, Ibu.
Lalu kamu mau bilang apa sama Bapak? Ya, rencananya saya mau bilang begini, Bu. Pak, 2 dari 3 anak Bapak kan sudah menikah dari pilihan Bapak. Bagaimana kalau yang ketiga ini punya kebebasan untuk memilih sendiri? Kalau Ibu sendiri ada di pihak yang mana? Ibu sih maunya memihak pada kalian. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ya kalau menurut Mas Yoga sih, Bu, sekarang ini kan zaman reformasi, Bu, zaman menegakkan demokrasi. Ya, bagaimana kalau keputusannya diambil dari banyaknya suara? Ibu setuju dengan pemungutan suara? Cuman masalahnya sekarang, Bapak setuju nggak dengan sistem voting begitu? Menurut Mbak Sinta, suasana hati Bapak sedang bagus. Soalnya burung perkutut piaraannya baru bertelur. Dan juga tadi pagi Bapak tuh siul-siul terus. Syukur deh kalau begitu. Pak, Rio mau bicara sama Bapak. Kelihatannya serius. Oke, sebentar dulu. Belum saya lupa. Tolong siapkan makan malam itu. Tidak usah yang mewah. Bapak mengundang makan? Ya, teman lama saya, teman baik sekali. Putrinya teman saya ini mau saya jodohkan sama Rio. Halo. Din, ini saya Rio. Ada apa sih, Bos? Kalau Bos mau nyuruh saya siap-siap karena supaya Bos nggak terlalu lama nunggu di depan rumah saya, perlu saya katakan kalau saya baru aja mau mandi. Bukan soal itu. Saya nelpon untuk soal lain. Halo? Sayang? Halo? Sayang? Sayang? Sorry, saya lagi bingung. Saya harus bicara apa sama kamu? Kamu bilang kamu bingung? Saya nggak tahu. Oh, kamu bingung gimana harus menyampaikan ke saya kalau ternyata bapak kamu itu menolak mentah-mentah wanita pilihan kamu? Bukan soal itu, Din. Saya belum bicara tentang kita ke Bapak. Saya nggak bisa keluar rumah. Karena malam ini Bapak mendadak mengundang temannya. Dan saya disuruh untuk menemani. Saya harap kamu gak marah ya? Enggak, saya nggak marah. Saya lebih milih untuk kecewa. Ya nggak? Soalnya kayaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh kekecewaan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kemarahan. Bye, Bos.
Saya kan udah bilang, saya nggak mau marah. Saya tuh cuma... Tunggu dulu. Lo kira lo lagi ngomong sama siapa? Sama Rio. Ya ampun. Aduh, sorry banget. Ada apa, Tin? Sorry ya. Kalau lo nggak ada acara, gue mau ngajak lo makan di luar. Soalnya papi mau pergi. Dan lagi gue malas nih makan sendirian di rumah, ya. Kebetulan. Gue juga lagi bete banget nih sendiri. Oke deh. Gimana kalau gue jemput lo jam 7? Oke. Gue tunggu ya. Iya, oke deh. Cewek yang keberapa, Tin? Papi, ini teman lama, teman SMA dulu. Papi udah mulai bosan dengar istilah teman lama. Coba kamu ingat, sejak Mama meninggal, suasana rumah ini jadi gersang. Papi mau kamu cepat berumah tangga dan punya banyak anak. Jadi suasana rumah ini bisa hidup kembali. Iya, Pi. Tadi Papi dengar kamu sudah akrab sama dia. Bawa dong dia kemari. Papi kan juga pengen kenal sama dia. Kapan-kapan ya, Pi? Jangan terlalu lama. Papi mau begitu kamu sudah menikah dan pikiran kamu sudah tenang, kamu ambil alih perusahaan kita yang selama ini dipegang orang. Sebagai pejabat, Papi kan nggak boleh pegang perusahaan sendiri. Dan Papi tidak punya niat untuk cepat-cepat pensiun. Ya, jodoh kan di tangan Tuhan, Pi. Tidak bisa dipaksakan. Silakan duduk. Terima kasih. Rio, sama Nita pasti kamu sudah kenal. Ini Om Jarwo, papanya Nita. Bu, Yoga sama Sinta di mana? Oh, Sinta dan Yoga masih di kamar. Masih belum selesai, siap-siap dulu. Oh, nggak apa-apa kok Mbak Ayu. Rio, Om Sujarwo ini calon mertua kamu, Rio. 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 Nita banyak cerita tentang kamu. Dan dia juga cerita tentang temannya si Dina itu. Yang coba untuk mendekatkan kalian. Dan malah si Dina itu tukeran tempat sama Nita. Agar supaya Nita bisa lebih dekat sama kamu. Ya, dan Om merasa sangat berbahagia sekali waktu dengar Nita cerita sama Om. Katanya kamu ngajak makan malam dia. Iya. Silakan Om. Iya. Ternyata gagasan saya diam-diam memasukkan Nita kerja di kantor supaya suatu saat bertemu dengan Rio ternyata tepat sekali. Setelah Dik Jarwo cerita bahwa Nita dengan
Rio sudah menjadi akrab, maka kita mengadakan pertemuan keluarga pada malam hari ini. Rio yang selama ini seperti burung liar terbang ke sana kemari, akhirnya terpikat dengan burung yang ada di dalam sangkar. Wah, Mas Susilo hebat kalau mencari perumpamaan. Saya ingat, tapi saya tidak hafal di mana saya baca. Ini pernah saya ucapkan pada waktu memperkenalkan Sinta dengan Yoga, yang alhamdulillah pernikahan mereka sangat bahagia. Pak, istirahat saja dulu. Biar saja Dek Jarwo yang bicara. Lo nggak apa-apa Mbak Yu. Saya malahan ingin dengar lanjutan kisahnya Mas Susilo tentang burung barusan. Manusia ini ibarat burung. Laki-laki itu ibarat burung liar yang terbang bebas menembus angkasa. Sedangkan wanita ibarat burung jinak yang tinggal di dalam sangkar. Takdir akhirnya mempertemukan mereka. Cepat kamu telepon dokter Aswar. Saat ku tertidur dalam buaya penuh terang segala dusta, mestinya ku tak memilih jalan itu hingga ku terhanyut dalam kenistaan. Hanya satu yang bisa memberikan segalanya yang terbaik dalam memilih arah kemana. Kita memohon saja pada Yang Maha Pengasih, semoga perlindungannya selalu hadiri setiap langkahku. Semoga perlindungannya selalu.